Pemirsa, Indonesia tentu tidak ingin disebut sebagai bangsa yang bebal karena tidak bisa memetik pelajaran dan mengulangi kesalahan di masa lalu. Itulah yang terjadi pada izin ekspor pasir laut. Selama 2 dekade, ekspor pasir laut dilarang. Pemerintahan Joko Widodo justru membuka kembali keran ekspor pasir laut. Hal ini tentu saja memantik polemik. Tidak hanya isu lingkungan, kebijakan ini juga dapat menyebabkan semakin mengecilnya wilayah Indonesia. Selain itu juga muncul dugaan kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir kelompok dari segi aspek ekonomi dan politik untuk menyokong kesuksesan kontestasi dalam Pesta Demokrasi 2024. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, kebijakan bebal ekspor pasir laut bersama saya, Zakia Arfan. Kebijakan bebal ekspor pasir laut. Indonesia tentu tak ingin disebut bangsa yang bebal, yakni bangsa yang tidak bisa memetik pelajaran atau hikmah dari masa lalu. Kebebalan semakin bertambah apabila membuat kesalahan seperti masa lalu. Bahkan, membuat justifikasi konyol untuk membenarkan langkah yang akan diambil. Itulah yang terjadi pada izin ekspor pasir laut. Selama 2 dekade ekspor pasir laut dilarang. Setelah di-stop pemerintahan Megawati Soekarno Putri pada 2003 dengan alasan ekspor pasir laut merusak lingkungan, menenggelamkan pulau-pulau kecil, dan belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Pemerintahan Joko Widodo kembali membuka keran ekspor pasir laut. Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. PP ini memantik polemik berkepanjangan karena memanfaatkan hasil sedimentasi laut berupa pasir laut untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini tertuang dalam pasal 9 ayat 2 huruf D yang menyebutkan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Beragam dalih dikemukakan sejumlah pembantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dia meyakini kebijakan terbaru yang memperbolehkan pengerukan dan mengekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan, bahkan menyehatkan ekosistem laut. Aneh bin ajaib, alasan Luhut, bahwa ekspor pasir laut bisa menyehatkan ekosistem laut. Seharusnya argumentasi sekelas pembantu presiden berdasarkan kajian yang matang, kajian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Bila kajian ilmiah belum dilakukan, setidaknya merujuk pada alasan pemerintahan sebelumnya yang menghentikan ekspor pasir laut. Pengelolaan negara seharusnya berbasiskan good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dibukanya kembali kebijakan ekspor pasir laut seharusnya bisa dipertanggungjawabkan alasannya, bukan dengan asumsi-asumsi liar. Alasan izin ekspor tak semata kepentingan ekonomi, tetapi kepentingan lingkungan dan ekosistem laut jauh lebih penting. Demikian pula aspek transparansi. Kebijakan ekspor pasir laut harus dibuka secara terang benderang, bukan diskusi publik. Sejauh mana kebutuhan kita untuk mengekspor pasir laut, seberapa besar pendangkalan laut mengganggu pelayaran nasional. Begitupun, aspek partisipasi sangat menentukan dukungan publik terhadap kebijakan ekspor laut. Pemerintah harus membuka seluas-luasnya partisipasi publik terhadap kebijakan pengerukan dan ekspor pasir laut. Pasalnya, setiap kebijakan pemerintah sejatinya ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan rakyat. Bila pemerintah menegasikan prinsip good governance dalam kebijakan ekspor pasir laut, maka patut diduga kebijakan tersebut hanya untuk menguntungkan segelintir kelompok. Tentu, kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan. Kebijakan aneh-aneh menjelang pemilu 2024, baik yang bernuansa ekonomi dan politis, diperkirakan akan bermunculan di negeri ini.
kepentingan ekonomi dan politis berkelindan untuk menyokong kesuksesan berkontestasi dalam pesta demokrasi. Celakanya lagi, apabila kebijakan ekspor pasir laut adalah tukar guling dengan pemerintahan Singapura dan China. Singapura sangat berkepentingan memperluas daratan dengan mereklamasi laut, sementara China sedang gencar membangun pulau-pulau kecil di wilayah Laut China Selatan yang tentu membutuhkan pasir. Batalkan izin ekspor pasir laut. Selamatkan Indonesia sebagai negara maritim. Itu adalah dia kebijakan bebal ekspor pasir laut yang akan kami bahas dalam editorial malam ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Selamat malam, Mas Arief. Malam, Zakia. Mas Arief, ini kebijakan baru berlaku begitu ya, baru ditetapkan 2 minggu lebih tetapi sudah menimbulkan kegaduhan. Kalau kita melihat begitu, Mas, sebenarnya ada tidak sih, Mas, urgensinya untuk menerbitkan PP nomor 26 tahun 2023 ini sendiri? Ya, Zakia, kalau saya lihat ini adalah bangsa ini benar-benar dalam situasi yang menghadapi trauma ya. Karena bagaimana kita sudah kenyang untuk melihat berbagai macam kebijakan yang koruptif dan juga kebijakan koruptif itu merupakan bagian dari kolaborasi antara pengusaha hitam, politisi korup dan juga pejabat yang kotor gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang pada dasarnya merupakan trauma buat publik untuk melihat kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan sekarang berbagai macam teori konspirasi jadi berseliweran di mana-mana. Padahal kalau kita lihat PP-nya itu judulnya adalah pemanfaatan sedimentasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari spektrum yang paling soft saja ya, paling halus saja ya, ini adalah saya bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah yang paling halus adalah kegagalan komunikasi gitu ya. Kegagalan komunikasi. Artinya? Kalau misalnya sekarang pemerintah ya bisa menjelaskan bahwa kalau pemanfaatan sedimentasi ini akan sudah ditentukan bahwa ini akan ada di titik A, B, C, D sampai Z yang pada dasarnya bisa diumumkan, tidak perlu kita sekarang buang-buang energi untuk mengentertain berbagai macam teori konspirasi yang ada di benak kita gitu ya. Jadi jangan salahkan kalau misalnya publik itu atau LSM tiba pada satu kesimpulan bahwa ini ada kaitannya misalnya sama 2024. Atau ini merupakan sebuah upaya buat menguntungkan sesuatu pihak tertentu, ya. Karena banyak sekali hal yang belum dilakukan oleh pemerintah untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud dari PP ini. Jadi kegagalan komunikasi ini yang pertama dari Mas Arief lihat begitu ya dengan keluarnya PP ini sendiri. Paling tidak di situ. Nah, kita lihat dulu ini Mas Arief, kalau kita ingat pada 2014 lalu, Jokowi juga pernah dalam pidatonya mengatakan bahwa kita menginginkan kedaulatan kita sebagai negara maritim kembali begitu. Kita akan lihat dulu inilah kutipan dari pidato Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Adalah masa depan peradaban kita. Kalau kita melihat dengan adanya PP ini, apakah Mas Arief melihat ada atau tidak komitmen dari Presiden Jokowi terhadap ucapannya di 2014 lalu? Ya? Iya, betul. Kita selalu paham bahwa waktu bergulir, orang berubah, dan kepentingan selalu beraneka ragam menyesuaikan hal tersebut. Namun satu hal yang tidak boleh berubah adalah bagaimana kita membela kepentingan bangsa kita. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan pada saat ini kita menanti semua atas apa yang pada dasarnya bisa dijelaskan oleh pemerintah bahwa komitmen untuk menjadikan kita sebagai sebuah negara maritim yang jaya gitu ya, itu bisa dijelaskan. Apakah ini merupakan sebuah pemanfaatan sedimen atau juga terkait dengan bagaimana kita bisa mengekspor, membuka keran ekspor gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus tunggu. Karena kalau misalnya sekarang pembukaan keran ekspor pasir laut itu dilegalkan atau dibuka setelah 20 tahun, sampai hari ini pun
kita masih mendengar bahwa pencurian pasir laut kita untuk diekspor oleh pengusaha-pengusaha kotor pun tetap ada. Masih terjadi Dan itu pun tidak bisa dikontrol oleh pemerintah sepenuhnya. Baik. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya merupakan hal yang harus dijawab oleh pemerintah tentang bagaimana pasir laut itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang pada dasarnya tidak bertanggung jawab. Oke, ini menjadi sebuah PR juga sebenarnya bagi pemerintah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Arief. Kita juga ingin tahu sebenarnya apa basis dari dikeluarkannya PP ini. Kajian ilmiah apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah begitu? Karena kok ini berbeda dengan apa yang sudah dilakukan di pemerintahan masa Megawati ataupun juga kajian dari organisasi lingkungan lainnya. Kami akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Baik, inilah pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa jadi untuk kesehatan laut juga sekarang proyek yang satu besar ini Rempang di Batam. Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel. Gede sekali solar panel itu. Nah ini kalau kita melihat dari ucapannya, ini kan berarti untuk dipergunakan untuk dalam negeri begitu. Tapi kalau ekspor yang kita ketahui adalah untuk di luar negeri. Kalau Mas Arief melihat sebenarnya kebutuhan dalam negeri sendiri sudah tercukupi belum? Kalau mau ekspor jangan sampai kemudian kebutuhan dalam negerinya terbengkalai begitu, Mas. Nah itu Zakia, itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya bisa kita simpulkan kegagalan informasi kegagalan bagaimana publik itu mendapatkan informasi yang baik dan komunikasi publiknya untuk hal ini juga ternyata tidak terlalu sukses karena banyak sekali hal yang pada dasarnya belum dijawab oleh pemerintah. Karena kalau misalnya apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Luhut soal bagaimana kebutuhan dalam negeri itu harus dicukupi dengan berbagai macam upaya yang akan kita lakukan dari pengerukan sedimentasi. Kita nggak lihat ada masalah dari situ. Betul. Kebutuhannya adalah untuk bangsa kita dan diambil juga dari sedimentasi gitu ya. Jadi sementara sekarang kan orang berpikir bahwa ini bagaimana dengan resources yang akan misalnya diambil oleh para pengusaha yang akan melakukan manipulasi data untuk pada akhirnya juga dijual kepada pihak-pihak yang bukan dalam negeri gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang wajib dijawab karena kalau kita lihat PP-nya, PP 26 tahun 2023 itu kan kita bicara spesifik tentang sedimentasi laut. Betul. Andai kata dari sekarang pemerintah sudah bisa bilang, oh titik-titik eksploitasinya sudah di titik A, B, C, D dan sampai Z gitu ya. Itu maka tidak akan ada diskusi sampai sekarang bahwa tidak akan ada titik lain selain ini, dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya bisa diawasi oleh seluruh pihak. Dan ini merupakan salah satu hal yang belum dilakukan. Bayangin katanya pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa ada potensi dari sedimentasi itu sekitar 23 miliar kubik. Dan kalau dikalikan dolar itu kan pada dasarnya cukup bisa berpotensi sebagai devisa. Tapi kalau itu memang benar, semua orang pasti, seluruh komponen bangsa ini pasti akan mendukung. Tapi apakah sudah dilakukan? Saya pikir itu belum dilakukan. Jadi kalau misalnya kita mau melihat bahwa ini adalah kegagalan komunikasi, ya itu benar adanya. Nah kalau kita lihat juga tadi Mas Arief menyatakan begitu ya, mana kajiannya, ini sampai sekarang KKP juga belum terbuka terkait hal ini. Mana titik-titik yang kemudian akan ditanda kutip dikeruk begitu ya, yang terdapat sedimentasi itu sendiri sampai sekarang juga belum jelas begitu, Mas. Nah kemudian ini kalau berbicara mengenai kajian, ini kan sudah ada kajian juga dilakukan oleh pemerintahan Megawati, ada juga oleh organisasi lingkungan. Mereka bahkan mengatakan ini dapat merusak lingkungan, merusak ekosistem laut. Ini berbanding terbalik dengan ucapan pemerintah. Nah ini bagaimana, Mas, kalau terkait dengan kerusakan dari ekosistem laut dan kajian yang sebelumnya? Sekarang dalam kesempatan ini kita ingin meluruskan, kita bantu pemerintah sedikit ya, bahwa apa yang akan dilakukan oleh orang-orang khususnya yang akan mengimplementasi PP ini adalah tentang sedimentasi. Jadi kalau kita punya niat baik untuk melakukan membantu pemerintah untuk berkomunikasi, ya jelaskanlah tentang sedimentasi itu. Karena sekarang masyarakat itu sangat trauma tentang pencurian pasir kita dari dasar laut yang dijual ke luar negeri. Kalau sekarang yang melakukan itu ternyata bukan BUMN, yang melakukan itu, yang punya konsesi itu adalah ternyata swasta, siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang dia kirim, apa yang dia jual itu lebih
lebih kecil dari apa yang negara terima. Siapa yang bisa jamin? Nah, itu yang pada akhirnya akan membuat trauma dari publik, dari bangsa ini tentang bagaimana natural resources kita dicuri oleh segelintir orang untuk juga memperkaya segelintir orang juga. Itu kan belum sembuh. Jadi kalau kita tiba pada titik ini jangan salahkan. Oke, mengenai trauma nanti kita akan lihat juga setelah ini Mas Arief bagaimana kemudian pendapat masyarakat terkait dengan ekspor laut ini. Apakah mereka mayoritas setuju atau tidak setuju? Nanti kita akan saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, polling yang dilakukan di Twitter @metro_tv Indonesia kembali buka keran ekspor pasir laut. Apakah kebijakan ini diperlukan? Maksud kami perlu dilakukan. Nah, kita lihat di sini Mas Arief, 80% menyatakan tidak perlu. Ini merusak lingkungan. Hanya 20% yang menyatakan perlu karena menyehatkan. Ada juga kemudian komentar dari para netizen begitu. Di antaranya ini kita lihat dari Imat, kejar setoran, merusak lingkungan, katanya begitu. Kemudian komentar selanjutnya ini dari @PakLihin, itu duitnya kemana? Cukup nggak buat memperbaiki alam yang rusak? Nah, kalau kita melihat nih suara masyarakat saja 80% tidak setuju. Harusnya ini pemerintah juga mempertimbangkan. Tadi Mas Arief mengatakan trauma masyarakat begitu ya dengan adanya PP ini sendiri. Jadi kalau melihat tadi banyak sentimen negatif, banyak yang mempertanyakan. Jadi sebenarnya siapa yang diuntungkan Mas dalam hal ini? Dalam hal pencurian pasir laut ekspor pasir laut atau pencurian natural resources kita, itu yang diuntungkan udah pasti segelintir orang, pengusaha kotor, pejabat yang korup. Apalagi ini ada yang mengatakan nih aspek ekonomi politik jangan-jangan menyokong untuk kontestasi pemilu 2024. Jadi Zakia, kalau misalnya sekarang banyak orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sampai ke sana, konspirasi teori bahwa ini akhirnya untuk membiayai 2024, jangan disalahkan karena sekarang penjelasan yang adekuat gitu ya untuk duduk perkara dari kasus ini belum dilaksanakan secara gencar gitu. Sehingga apabila ada pihak yang menyamaratakan antara sedimentasi dan pasir laut, itu ya sekarang memang karena mereka belum bisa benar-benar mencerna mana yang pada akhirnya bisa dikomersialisasi oleh pemerintah sebagai devisa ya. Dan kita juga trauma itu ada monumennya soalnya ya. Kayak Pulau Kodingareng di Sulawesi Selatan, hilangnya pulau-pulau kecil ya di Kepulauan Riau dan beberapa lagi Kepulauan Seribu, lalu ada lagi di beberapa pulau di NTB. Itu semuanya ada. Dan kalau misalnya sekarang publik belum diberitahu bahwa tidak di situ loh, tapi di titik ini karena sedimentasinya begitu membuat laut jadi dangkal, transportasi tol laut jadi terhambat, kegiatan ekspor impor tidak bisa dilaksanakan sedemikian lancar gara-gara pendangkalan. Makanya itu tidak bisa membuat kita tiba pada kesimpulan yang benar. Baik. Dan belum lagi PP ini juga masih kurang mengkonsider beberapa undang-undang yang pada dasarnya dibutuhkan, kayak misalnya undang-undang lingkungan hidup, undang-undang pelayaran, keanekaragaman hayati juga tidak digunakan sebagai salah satu konsideran dari PP 26/2023 ini. Inilah yang harus menjadi pertimbangan begitu ya Mas Arief, karena trauma masyarakat juga belum hilang begitu. Tetapi di sini ada kegagalan komunikasi untuk menjelaskan terkait dari PP ini sendiri. Saat ini yang dijelaskan adalah mengenai sedimentasi, tetapi masyarakat menangkapnya adalah ini pengerukan pasir laut pesisir begitu. Ini menjadi tugas dari pemerintah untuk bisa kemudian mengkomunikasikannya secara baik dan juga menunjukkan secara detail mana saja kemudian titik-titik yang akan dijadikan nantinya untuk penambangan pasir untuk diekspor ini sendiri. Sekaligus menunjukkan, pemerintah harus menunjukkan bahwa pemberantasan atau penangkapan atau penindakan terhadap orang-orang yang selama ini mencuri pasir laut kita dan untuk diekspor secara ilegal itu juga harus ditindak. Baik, itu juga yang harus dipertimbangkan. Terima kasih banyak Mas Arief sudah bergabung di editorial malam pada hari ini, dan pemirsa, inilah editorial malam pada hari ini. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi program Visi Negarawan akan hadir bersama rekan Afiani Malik. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV.